Ya, kembali lagi dalam diskusi titik temu. Diskusi titik temu adalah diskusi akhir pekan RKN yang mengangkat topik-topik aktual. Nah, kali ini diskusi titik temu mengangkat topik yang menarik, mungkin agak berbeda dengan topik-topik sebelumnya. Kali ini kita mengangkat sebuah fenomena yang ramai di hari-hari terakhir ini. Judulnya yaitu berebut kaum Nadliyin di Pilpres 2024. Nah, kenapa judul ini diangkat? Baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan keputusan Anies Baswedan yang last minute mengambil atau mengajak Caimin Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden. Ya. Nah, selain itu juga rame beberapa hari yang lalu juga Mbak Yeni Wahid itu membuat pernyataan yang kelihatannya cenderung untuk bergabung ke Pak Prabowo. 1 minggu sebelum itu kelihatan berjalan-jalan ke Jawa Timur ya dengan Pak Ganjar. Jadi kita nggak tahu apakah nanti Pak Prabowo juga akan buat kejutan mengambil Mbak Yeni jadi wakil presiden. Kita nggak tahu ya. Atau sebaliknya nanti justru Ganjar yang membuat kejutan mengambil Nadine. Maka kita melihat bahwa memang pertarungan Pilpres di 2024 ini menjadi semakin menarik dan ini kelihatannya NU ini menjadi sangat seksi, ya menjadi sangat seksi karena rupanya diincar dari semua calon presiden. Nah, untuk membahas ini saya sudah bersama narasumber yang sangat berkompeten untuk bicara soal ini. Dan para narasumber saya kali ini memang orang-orang yang mengamati dari dalam dan dari luar tentang NU ini dan bagaimana kecenderungan politik kaum Nadliyin dan bagaimana dengan Pilpres 2024. Di sebelah kanan saya memanggilnya Bang Heri, nama lengkapnya Heri M. Yusuf, beliau adalah wartawan senior. Bang Heri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Baik Mas Bastian. Ya, senang sekali Bang Heri bisa bergabung dalam obrolan kita, diskusi kita pada hari ini. Lalu kemudian juga bersama saya telah hadir dari barisan NU Muda. Nah, ini luar biasa. Barisan NU Muda nanti bicara soal NU. Mas Dodo ya, panggilannya Mas Dodo, lengkapnya Baidlowi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas, terima kasih undangannya Mas Bas. Ya. Selain selain barisan NU Muda, Mas Dodo ini juga wakil ketum Barisan Nasional Ganjar ya. Sedikit koreksi Mas Bas, itu Barisan Nasional Ganjar Presiden. Oh, sorry. Wakil Ketua Umum Barisan Nasional Ganjar Presiden. Ais, luar biasa. Ini jadi jelas kelaminnya. Ini jelas ini. Nah, tadi sesuai dengan topik kita, ini saya langsung ke ini dulu. Saya langsung ke Mas Dodo dulu. Tadi seperti yang saya bilang, ini kelihatannya kali ini NU ini jadi rebutan. Bukan kali ini aja kayaknya. Kalau kita ngelihat dinamika yang ada juga memang dari tahun sebelumnya kan begitu juga. Oh, dari tahun sebelum, bahkan tahun 2014 itu Ibu Mega menggandeng Kiai Hasyim Muzadi ya menjadi calon wakil presiden. 2014 kalau nggak salah ya. 2014 atau 2009 ya? Itu 2004 itu. 2004. 2004 ya? Yeah. Oh ya, 2004. Ya, lalu kemudian ya kali ini Caimin jadi calon wakil presiden. Yang lalu juga wakil presiden kita juga kan NU kan?
Nah, jadi memang ini NU semakin seksi dan kali ini diperebutkan oleh semua calon presiden. Nah, bagaimana Anda mengomentari sebelum saya menukik ke Ganjar nanti? Jadi terima kasih Mas Bas, ini cukup menarik kalau kita ngelihat dinamika yang ada. Memang di setiap setiap momentum Pilpres. Jadi bukan hanya Pilpres, mungkin kita lebih turunkan lagi ke level Pilgub maupun ke pemilihan yang paling kecil. Itu memang suara NU cukup berpengaruh. Karena NU sendiri bukan hanya kuat dari segi organisasi, juga kuat di tingkat kulturnya. Jadi ini ada beberapa catatan yang tadi saya sudah diskusikan dengan Om Heri. Jadi memang NU itu punya daya magnet sendiri. Selain karena organisasinya yang besar, yang tentunya juga beberapa banyak tokoh-tokoh yang sentral yang ada di PBNU juga masyarakat NU yang begitu kuat dan kompak. Mungkin itu yang kenapa NU ini masih tetap eksis dan jadi daya tarik di setiap kontestasi Pilpres. Mungkin itu Mas Bas. Oke. Memang diakui bahwa NU ini salah satu organisasi keagamaan terbesar di dunia ya, tidak cuma di Indonesia, di dunia. Ini organisasi paling besar, jadi layak untuk diperebutkan. Cuma kan begini, sebelum ke Bang Heri, NU ini juga kan nggak satu juga. Betul. Ya kan? Di semua partai ada NU. Setuju. Nah, itu bagaimana itu Anda melihat? Ya nggak apa-apa kan, itu memang bagian dari salah satu dinamika dan mungkin juga salah satu gaya politik dari teman-teman NU juga. Memang kan kita mengusung tetap politik kebangsaan, politik persatuan yang nggak bisa karena hanya berbeda lalu kita gontok-gontokan atau saling bermusuhan, kan nggak begitu. Jadi banyak-banyak pertimbangan lah dari teman-teman mungkin yang bisa banyak pindah-pindah partai juga kan, juga pada saat ini kita tahu bersama banyak juga tokoh yang sebelumnya ada di PKB sekarang geser ke beberapa partai. Ada yang geser ke PDIP dan beberapa partai lainnya juga. Ya, kalau dari sisi partai kan hampir semua partai ya ada. Mungkin kecuali ada juga di PKS. Ada. Saya kira ada juga ya. Ya, pendeknya semua partai adalah. Jadi dari sisi soliditas untuk memenangkan satu calon itu juga susah. Jadi kalau calon itu berpikir untuk memilih atau menggandeng NU, lantas berpikir pasti menang, itu juga agak susah. Itu bagaimana Anda melihat? Tergantung figur yang diusung. Oke, tergantung figur. Ini kalau terlalu detail juga nanti takutnya khawatir jadi permasalahan lagi. Kan ini juga belum apa-apa udah mulai rame nih. Karena ya senior kita satu itu tiba-tiba ini di luar dugaan juga memang. Karena kan kita tetap berharap pada awalnya memang Caimin kan tetap di Pak Prabowo. Cuman ya mungkin karena beliau punya pertimbangan lain dan juga ada dukungan dari beberapa ulama kultur, sehingga kemudian Caimin berpikir lain untuk tetap menggandeng Pak Anies Baswedan. Begitu ya? Bisa aja ada beberapa kemungkinan yang terjadi lah nanti, kejutan-kejutan di depan kan kita juga belum tahu. Kalau kata Pak Jokowi juga kan ojo ke susu. Ojo ke susu. Okay. Saya ke Bang Heri dulu. Bang, ya, ini ada 3 calon. Ada Anies Baswedan berpasangan sudah jelas-jelas dengan katakanlah kader NU. Ya. Lalu kemudian ada Prabowo Subianto yang juga sudah kelihatannya cukup mesra dengan Mbak Yeni Wahid. Lalu ada Ganjar. Di situ ada anak teman-teman NU muda, ya. Terus bagaimana Abang mencermati perpolitikan kita dalam situasi yang seperti itu? Maksudnya dalam konteks politik Indonesia dan politik NU gitu. Iya. Kalau kita bicara tentang Nahdliyin itu kan memang nggak satu. Dari dulu. Jadi Nahdliyin itu kalau kita tarik ke belakang zamannya Mas Sumi
NU itu bagian dari Masyumi. Tapi kan terus belakangan keluar kan, mendirikan partai NU sendiri. Tahun 55 ikut pemilu, kan gitu. Tapi jangan lupa, waktu itu Nahdliyin juga walaupun tidak mainstream ya, tetapi ada tokoh-tokoh Nahdliyin yang faham keagamaannya itu merujuk kepada Nahdliyin, ya, kunut, tahlilan, sholawatan gitu ya, yang tradisi itu. Tetapi pemikiran politiknya itu tetap ke Masyumi. Nah waktu itu ya karena dia tokoh juga bawa gerbong kan gitu. Oh iya, iya. Salah satu contohnya adalah ulama karismatik dari orang Betawi, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, gitu ya. Nah juga ada beberapa tokoh yang di Bekasi juga begitu, tokoh-tokoh ulama yang cukup karismatik. Dan itu biasa, mereka keluarga besar Nahdliyin, tetapi dia berbeda pandangan politiknya, tetapi kemesraan di dalam kenahdliyanannya tetap satu. Tetap satu. Dan itu biasa bagi orang NU. NU itu, Nahdliyin ya maksudnya, itu fleksibel banget. Ketika Bung Karno mendeklarasikan demokrasi terpimpin, dia menggelorakan semangat Nasakom, yang A-nya itu adalah Nahdlatul Ulama kan gitu. Nah, jangan disalahkan, mereka punya alasan. Karena waktu itu Bung Karno didekati terus oleh PKI, kalau ada sebagian umat Islam yang menjauhi, nanti dikhawatirkan malah NKRI ini ambruk kan gitu. Maka NU waktu itu masuk, karena di kanan ini ada tentara gitu, di kiri ada PKI, NU di tengah-tengah. Oke. Gitu ya. Ini harus difahami itu peta ini gitu loh. Jadi itu kan suatu suasana yang begitu mencekam waktu itu. Nahdliyin bisa masuk ke dalam itu. Walaupun pada akhirnya ada pengkhianatan PKI kan gitu ya. Itu lain hal. Tapi bahwa semangatnya adalah dia masuk ke tengah-tengah untuk meredam supaya Bung Karno tidak ketarik ke kiri gitu ya. Nah itu, nah kalau sekarang ini ya sangat cair gitu. Sangat cair. Dan belum bisa kita lihat nanti hitung-hitungan pemenangnya siapa, karena Prabowo sama Mas Ganjar kan belum menentukan wapresnya. Ya. Kalau sudah ketemu wapresnya, itu kita bisa bahas lagi. Nanti bisa kelihatan itu, hitung-hitungannya kelihatan. Gitu. Jadi Caimin dengan manuvernya begitu, harus diakui bahwa dia ini politikus ulung. Oh, gitu. Dia menguasai PKB sudah 15 tahun, Pak. Itu separuh kepemimpinannya Pak Harto itu. Iya, iya. Siapa sekarang ketua umum partai politik yang sehebat dia gitu loh ya. Kecuali Mbak Mega ya. Ya. Oke. Nah, kalau seperti yang tadi digambarkan Bang Heri itu, saya ingin melihat kalau sikap dari para kiainya seperti apa dalam percaturan politik yang demikian dinamis ini. Kiai di NU itu kan independen. Apalagi kalau sudah pegang pesantren. Itu pesantren independen banget itu. Nah, mereka mungkin berbeda satu sama lain ya, tetapi mereka tetap satu keluarga besar.
Mungkin orang lain ya atau penonton itu melihatnya wah ini gontok-gontok. Enggak, itu sebenarnya Yeni Wahid sama Caimin itu sepupuan itu. Caimin itu ponannya Gus Dur. Semarah-marahnya satu keluarga, nggak mungkin lah sampai berdarah-darah. Itu hanya kan untuk konsumsi publik aja, supaya rame gitu di permukaan. Oh gitu ya. Iya, ini keluar kan itu masih keponakannya Gus Dur itu, Caimin itu. Nggak mungkin lah yang macam-macam begitu. Bahwa itu politik, iya, Gus Dur kalah sama Caimin, iya, gitu lah. Tapi keluarga ini apakah benar gondok-gondokan? Saya tidak melihat orang NU itu pendendam. Oh, ini Saya tidak melihat itu. Bayangkan di tahun 48 kiai-kiai NU banyak yang digorok oleh PKI. Tapi begitu demokrasi terpimpin diterapkan, ada Nasakom, kiai NU bisa berdampingan duduk dengan PKI. Itu apa bukan pemaaf dia? Gitu ya. Itu sulit cari tandingannya itu. Oke, ini menarik. Tapi nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini.